Tapi apakah di Indonesia sudah terbentuk herd immunity? Ya, itu kepatuhan itu syarat mutlak atau syarat wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan kalau kasus dengan COVID-19 ini belum ada vaksin dan orang yang kemudian sudah pernah sakit terbentuk antibodi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prayoga. Kali ini kita di program baru. Program baru itu kita namai e-podcast atau edukasi podcast kesehatan. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu atau kedatangan narasumber. Sudah bersama kami Ibu Nur Laila. Selamat pagi Bu Nur Laila. Selamat pagi Mas Agung. Kita sudah ditawarkan sebuah konsep baru atau sebuah strategi baru. Betul nggak Bu Eka? Betul. Nah, sebuah strategi baru itu dinamai herd immunity. Nah, kita harus samaratakan terlebih dahulu. Apa itu pengertian herd immunity, Bu? Ya. Terima kasih Mas Agung. Jadi konsep baru saya kira yang ditawarkan oleh pemerintah adalah new normal. Kemudian banyak masyarakat mengaitkan antara kondisi new normal ini dengan herd immunity. Apakah itu new normal itu sama dengan herd immunity atau bagaimana saling berkaitan. Nah, herd immunity sendiri itu kata lainnya adalah community immunity. Jadi kekebalan populasi atau kekebalan di suatu komunitas tertentu. Sebetulnya konsep herd immunity itu adanya selama ini itu ada di konsep imunisasi. Ketika ada sebagian besar anak, misalkan 90% atau lebih anak di satu populasi itu dia imunisasinya lengkap, kemudian ada sebagian kecil misalkan 10% atau kurang anak yang tidak diimunisasi karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk diimunisasi, sehingga komunitas atau sebagian kecil anak itu yang tidak diimunisasi itu akan terdampak sehat juga karena semua lingkungannya sehat, tidak ada infeksi, tidak tertular infeksi. Itu konsep dasar dari herd immunity. Kita melihat lagi tentang persentase tadi ya Bu. Berarti ada sebuah persentase dalam merangkum untuk herd immunity. Nah, kalau pada kasus COVID ini kan bisa dikatakan kan ini menjangkit untuk rentan umur kan bukan yang dari anak-anak ya Bu. Sedangkan dari kita sendiri sudah paham bahwasanya untuk COVID ini belum adanya vaksin. Apakah itu enggak riskan ya Bu? Ya, betul sekali. Itulah yang kita khawatirkan bersama apabila kemudian memang pemerintah itu menerapkan konsep new normal ini yang diperkirakan mulai bulan Juni nanti. Masyarakat itu berpikiran apakah ini kemudian mengandalkan herd immunity pada masyarakat untuk kasus COVID-19, sementara kasus COVID-19 ini tidak ada vaksinnya, sehingga diharapkan masyarakat itu kebal terhadap COVID-19 ini karena dia sudah memiliki imunitas yang didapatkan secara alamiah. Didapatkan secara alamiah artinya dia sudah terjangkit atau pernah sakit COVID-19 ini, kemudian menjadi terbentuk antibodinya, kemudian bisa istilahnya kebal, kemudian harapannya juga melindungi lingkungan sekitarnya, populasi sekitarnya yang kemungkinan mungkin belum terpapar dengan coronavirus ini. Seperti itu Mas Agung. Kalau kita melihat lagi kan, kadang memang media ini kan banyak sekali yang bisa dikatakan mainstream ya Bu. Ya, nah, betul sekali. Kalau kita lebih spesifikkan lagi, kadang masyarakat kalau sesuai kemarin analisa saya beberapa kali menanyakan terhadap masyarakat juga. Betul. Bu, Gimana? apakah jenengan tahu tentang herd immunity? Sepertinya mereka menjawabnya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Nah, kalau menurut Bu Ella sendiri ini, kalau dari segi masyarakat ini untuk hal yang seperti ini tuh wajib tahu atau bagaimana Bu? Ya. Sebaiknya masyarakat pun tahu konsep dasarnya, pemahaman awalnya dasarnya, sehingga ketika membaca media itu bisa lebih cerdas seperti itu, memahami, dan kemudian harapannya juga bisa melindungi diri. Nah, ketika nanti konsep new normal sudah diaplikasikan kan harus bisa menjaga diri dan keluarga supaya tidak terjangkit coronavirus gitu. Kalau kita melihat lagi Bu, memang kan beberapa negara yang sudah berkembang ini banyak seperti China sendiri kan sudah zero kemarin kan Bu, tapi ada angka
kembali lagi naik, untuk prosentasenya kembali naik. Berarti kan ini ada sebuah virus yang kembali muncul. Nah, ini untuk kaitannya dengan herd immunity itu apa, Bu? Betul sekali. Jadi sebetulnya konsep imunisasi yang kita memberikan vaksin saja itu kan untuk membentuk antibodi di dalam tubuh. Harapannya ketika ada virus, bakteri atau yang lainnya itu masuk, mikroorganisme patogen yang sejenis itu masuk, tubuh kita sudah punya antibodi atau tentaranya. Sehingga apabila sakit pun akan tidak parah. Nah, tetapi memang masih ada kemungkinan kecil ketika orang kemudian divaksin, masih ada kemungkinan kecil untuk sakit, tetapi harapannya sakitnya itu ringan, tidak menimbulkan kematian. Nah, sedangkan kalau kasus dengan COVID-19 ini belum ada vaksin dan orang yang kemudian sudah pernah sakit terbentuk antibodinya kan, tetapi ketika kondisi imunitasnya kurang optimal, belum optimal atau tidak optimal saat itu, kemudian bisa terjangkit kembali atau sakit kembali. Itu yang dikhawatirkan ketika kondisi masyarakat ataupun interaksi masyarakat meningkat lagi. Nah, yang dikhawatirkan adalah nanti ada lonjakan kasus lagi. Itu yang dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Terima kasih Bu Ike atas waktu yang sudah diberikan. Ya, semoga memberikan bermanfaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.